ada yang bertanya begini sama saya, Pak, saya ini sejak tamat sekolah, saya sudah mencoba bekerja, tapi pekerjaan saya mentok. Akhirnya saya mencoba-coba berwira swasta. Saya usaha makanan, saya usaha jual sepatu, gagal juga. Akhirnya saya mencoba menjadi agen properti, ya. Tapi cuma bertahan 5 bulan. Saya rasa saya tidak jodoh di sana. Kemudian saya coba lagi agen asuransi. Cari prospek susah. Akhirnya di situ cuma bertahan 7 bulan. Akhirnya saya mencoba jadi distributor MLM. Juga tidak gampang. Nah, ini yang salah itu di mana, Pak? Nah, jadi begini ya, sahabat entrepreneur. Banyak orang pengen sukses. Banyak orang ingin maju. Tetapi kenapa fenomena seperti ini banyak? Tidak ada satupun orang yang berhasil. Sebenarnya apa yang membentuk pola pikir? Jadi pola pikir kita itu dibentuk dari satu jenis pikiran, yang mana manusia itu dikaruniai 2 pikiran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama adalah pikiran sadar, dan yang kedua adalah pikiran bawah sadar. Nah, hari ini saya akan membahas soal yang membentuk mindset itu adalah 100% adalah pikiran bawah sadar. Nah, bicara soal pikiran bawah sadar, itu apa sih sebetulnya pikiran bawah sadar? Nah, pikiran bawah sadar itu secara kita tidak sadari bahwa hidup kita 24 jam itu 80-90% diatur oleh pikiran bawah sadar. Loh, kok bisa, Pak? Bukannya pikiran sadar? Yes, Anda mungkin tidak sadar. Yang pertama, contoh, Anda setiap pagi bangun, gosok gigi. Itu perlu pakai pikiran sadar? Tidak perlu. Kalau Anda perlu pakai pikiran sadar, Anda pasti bingung. Ini mau kiri dulu atau kanan dulu? Atau atas dulu atau bawah dulu? Mungkin waktu Anda masih kecil, waktu masih bayi, yes. Tetapi kalau Anda sekarang sudah berusia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, dan seterusnya, Anda tak mungkin masih berpikir kan cara menggosok gigi itu seperti apa. Itu contoh. Ya. Kemudian Anda hari ini berpakaian. Apakah Anda masih bingung? Kiri dulu, kanan dulu? Ya. Kemudian cara Anda berjalan. Saya mau berjalan nih, kiri dulu atau kanan dulu? Anda semua kegiatan kita sehari-hari tanpa Anda sadari, 24 jam, 80-90% dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Dan ternyata ini juga mengontrol cara berpikir kita untuk menentukan kesuksesan dan karir kita. Ambil satu contoh, ya. Ada yang bertanya seperti ini, Pak, kenapa kok saya akhirnya gagal terus? Gagal lagi, gagal lagi. Saya menjawab dengan sederhana, ya. Saya mau tes apa isi pikiran bawah sadar Anda. Saya kasih satu pertanyaan dulu. Contoh, mungkin saat ini kalau Anda belum berpenghasilan atau Anda cuma masih tergantung sama orang tua, mungkin Anda 1 bulan mungkin Anda mempunyai uang saku 100.000 mungkin. Tapi saya mau tanya sama Anda, apakah suatu hari Anda bisa nggak berpikir? Ini contoh ya, isi pikiran bawah sadar tentang definisi uang. 3 juta rupiah. Terus kalau Anda mungkin bertanya, wah mungkin nggak ya saya punya 3 juta rupiah suatu hari? Kita pasti pernah di level itu. Ya, ini kalau Anda income-nya sudah melebihi dari 3 juta, pertanyaan ini bukan ditujukan pada Anda, tapi ditujukan kepada diri Anda dulu sebelum berpenghasilan. Apakah Anda pernah nggak berpikir bahwa suatu hari Anda itu bisa punya 3 juta rupiah per bulan? Mungkin Anda berpikir, iya juga ya, saya belum bisa ya. Tapi ketika Anda menjawabnya, oke, saya yakin 3 juta per bulan bisa. Berarti isi pikiran bawah sadar Anda sudah menyanggupi, atau sudah menerima, atau bahkan sudah terbiasa dengan kata angka 3 juta rupiah per bulan. Nah, sekarang saya lanjutkan. Gimana kalau saya tambah 1 nol di belakang? 30 juta rupiah 1 bulan. Nah, ini agak berat. Terus Anda sudah mulai berpikir, 30 juta rupiah per bulan. Ada sebagian orang berkata seperti ini. Saya tanya, ya, aduh Pak, saya nggak usah 30 juta deh. Bisa 5 juta aja udah cukup. Nah, bagi Anda yang sudah merasa menjawab benar kata-kata saya, berarti intinya Anda sangat tidak mungkin bisa capai 30 juta per bulan. Karena apa? Isi pikiran bawah sadar Anda, programnya 5 juta sudah cukup. Jadi ketika Anda suatu hari punya income di atas 10 juta, di bawah sadar Anda menolak. Karena bawah sadar Anda programnya cuma 5 juta. Akhirnya ketika Anda capai 10 juta, jatuh lagi ke 5 juta. Itulah sebab usaha Anda tidak pernah lebih dari profit 5 juta per bulan. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Mungkin bagi Anda 30 juta, oke, saya yakin bisa. Nah, kalau saya naikkan, bagaimana kalau saya tambah 1 nol? 300 juta 1 bulan. Wow, Anda mungkin sudah langsung berpikir, alah Pak, buat apa cari harta di dunia? Toh nggak dibawa mati. Nah, ada yang menjawab seperti itu.
Alah Pak, hidup ini kok repot. Yang penting hidup ini santai lah. Kita cukup makan lah. Banyak subscriber saya seperti itu. Yang penting kita masih bisa minum. Kita yang penting bersyukur. Padahal pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya adalah, bisa nggak Anda punya 300 juta? Ini saya cuma testing bawah sadar Anda. Ketika saya ngomong 300 juta per bulan, Anda langsung jawabannya seperti itu. Ya, ke sana kemari. Maka dari sini saya sudah langsung tahu bahwa apa yang ada di program di bawah sadar Anda. Karena tidak ada satu definisi yang mengatakan diri Anda itu bisa income 300 juta per bulan. Oleh sebab itu, Anda mungkin masih langsung berkata, yang penting saya ini cukup makan lah. Ya, hidup itu enggak usah terlalu ngoyo-ngoyo, kata orang Jawa, ya kan? Enggak usah terlalu dikejar. Toh harta nggak dibawa mati. Kalau jawabannya seputar dunia ini terus, ini saya sama saya. Ketika Anda mencapai profit lebih, Anda pasti jatuh lagi. Itulah sebab gagal lagi, gagal lagi. Nah, semoga ya isi bawah sadar Anda itu mulai dari sekarang diberikan isi-isi yang positif. Jangan pernah menolak, jangan pernah mengatakan itu sesuatu yang nggak bisa. Ya, cobalah Anda ganti dengan iya, kenapa tidak? Dan suatu hari saya pasti bisa. Seperti di video saya 3 kebiasaan kecil, saya cinta diri saya sangat bahagia, saya pasti bisa. Kenapa Anda hari ini mengatakan Anda nggak bisa? Oke, demikian sahabat entrepreneur, hati-hati dengan apa isi program bawah sadar Anda, isi pikiran bawah sadar Anda, karena itu sangat menentukan kegiatan sehari-hari Anda.